Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Bisa melambaikan tangannya. Silahkan ke kamera masing-masing. Berikan wajahnya yang termanis, wajah sukacita. Karena pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama. Selamat datang di PD Persekutuan Doa Katolik Perduki Chapter Selatan 1. Sungguh satu anugerah yang besar bagi setiap kita kalau pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan yang pada malam hari ini Tuhan sudah mengirimkan di tengah-tengah kita Bapak Edison Jingga. Bagaimana kita menjadi umat yang berbeda rasa di antara sesama kita. Namun terlebih dahulu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama naikkan lagu kebanggaan dari Perduki. Roh Kudus tolonglah kami dalam berkarya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita semua. Oh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai firman moto Perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan pada kita, maka semuanya akan ditambahkan, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita sesuai dengan moto Perduki kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita saat ini kita menyatukan hati kita mau datang ke bait-Nya. Kita mau bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena penyertaan Tuhan hingga saat ini, bahwa kita bisa bersama-sama kembali memuji dan menyembah Dia, karena Dia begitu baik bagi kita semua. Datanglah ke bait-Nya dengan penuh ucapan syukur dan hati penuh sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya
dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Boleh tangannya di atas kepala kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab silakan Bapak yang Ibu berada di rumah, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan bersama-sama, bersyukurlah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya sudah lihat wajahnya penuh sukacita karena kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya senantiasa menyertai kita. Baik, kita akan beri tanda kemenangan terlebih dahulu yang Tuhan sudah berikan. Kita akan berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami datang di hadirat-Mu Bapa. Inilah kami semua. Kami membawa kerinduan setiap kami Tuhan, untuk kami selalu ingin dekat, ingin memuji dan menyembah Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari yang kami lalui Tuhan. Kami pun selalu rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, karena itulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami bisa berjalan mengarungi kehidupan yang akan kami lalui. Kami tahu Tuhan, tanpa kasih-Mu, tanpa cinta-Mu, kami tidak berarti apa-apa. Namun kami percaya bahwa curahan kasih dan rahmat-Mu senantiasa melimpah bagi setiap kami, sehingga damai, sejahtera dan sukacita itu senantiasa kami alami dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa membagikannya kepada orang-orang yang kami kasihi, khususnya di tengah keluarga kami, di tengah persekutuan doa kami juga, bahkan dimanapun kami berada Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami undang saat ini hadir di tengah-tengah kami, hadir di setiap hati kami. Kami mau naikkan ucapan syukur kami, karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa kasih Allah sungguh melingkupi setiap kami, sehingga kami juga dapat merasakan, kami dapat berbela rasa kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus, beracara ya Bapa. Kami tahu Engkau menyertai kami dari awal pertemuan sampai pada perselesaiannya pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang berkuasa kini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Boleh lambaikan tangan kembali. Coba berikan senyumnya yang termanis. Walaupun tidak terlihat, tapi kita bisa lihat wajah-wajahnya di masing-masing kamera kita ya. Bahwa sukacita itu selalu ada karena kasih Allah selalu baru bagi kita setiap harinya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Kembali sorak-sorai kita bagi Tuhan kita. Kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan rahmatnya pun tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Karena kita selalu minta kepada Dia, kasihnya selalu melimpah setiap kita, sehingga damai sejahtera dan sukacita kita bisa alami. Bahkan kita bisa bagikan bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya orang-orang yang terdekat dengan kita, kepada istri, suami, anak-anak, mantu, cucu, dan semuanya. Kita tahu kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan setiap kita. Baik, saat ini kita mau datang lebih dalam lagi. Kita membawa setiap hati kita. Tuhan akan menyentuh setiap hati kita. Segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semata-mata karena izinnya Tuhan, karena kasihnya Tuhan. Dan kita juga menyadari bahwa apapun yang kita alami, itu semuanya kehendak Allah yang di dalam kehidupan kita. Kita mau serahkan seutuhnya. Tuhan akan membentuk setiap kita, menjadikan bejana-bejana yang indah, sehingga kita mau mempersembahkannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biar musik mengalun. Benar Tuhan, Engkau selalu menyentuh setiap hati kami. Untuk kami selalu merasakan bagaimana penderitaan orang-orang di sekitar kami. Untuk kami mempunyai hati yang berbela rasa, terutama bagi orang-orang yang terpinggirkan, bagi orang yang dalam kesulitan, bagi orang sakit, bahkan bagi orang-orang yang sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Berikanlah kami hati yang selalu luas, hati yang bisa mengampuni, hati yang bisa mengasihi, khususnya orang-orang yang telah berbuat salah kepada kami Tuhan. Ajarlah kami selalu untuk mau mengerti Tuhan akan segala rencana-Mu dalam hidup kami. Walau kami rasakan kadang-kadang sulit dan kami tidak kuat, bahkan tidak mampu Tuhan. Namun dengan tangan-Mu yang selalu terbuka lebar, Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Biar Kau pegang erat senantiasa setiap kami. Kepeluk setiap kami Tuhan, untuk kami dapat merasakan senantiasa kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga kasih itu dapat berbuah, dapat berlimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat membagikannya Tuhan bagi orang-orang yang memerlukan Tuhan. Khususnya di masa sulit saat ini Tuhan, kami tetap mau berpegang Tuhan, kami tetap mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada kami semua, untuk kami dapat menakapi jalan-jalan kami selanjutnya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya Bapa, penuhilah kami senantiasa dengan kasih-Mu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang terkasih yang ingin berdoa, kami persilahkan. Apa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, untuk teman-teman di DPI Santa Bernadette yang sedang sakit, Pak Pristi, Pak Bambang Hermanto, juga untuk Romo Lam yang saat ini sedang menderita sakit. Berkatilah Bapa supaya mereka beroleh kesembuhan. Kami mohon. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa, kami mengucapkan syukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu Bapa, hindarkan kami dari COVID, hindarkan kami dari penyakit. Kami mohon. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, entah karena COVID atau karena penyakit yang lain. Kiranya Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan, kekuatan, dan dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Terima Tuhan. kasih ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu sampai saat ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak di antara kami yang merasakan kekhawatiran, ketakutan, tapi kami juga percaya Tuhan, Kau mengutus Roh-Mu yang kudus kepada kami semua untuk tetap beriman, untuk tetap berharap kepadamu saja Tuhan. Kami mohon Tuhan, biar semua masalah di era pandemik ini cepat berlalu dan kami boleh hidup secara normal kembali. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, itu sebagian daripada doa dan permohonan kami. Namun Kau lebih tahu dari kedalaman setiap hati kami Tuhan. Kami senantiasa hujukan permohonan kami ini. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak kurang dengar untuk mendengar semua doa dan permohonan kami. Pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah mengirimkan anak-Mu terkasih Bapak Edison Jingga di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau sudah utus dia, Engkau sudah urapi dia. Otoritas dan wibawa-Mu akan disampaikan lewat lidah bibirnya melalui kabar sukacita yang akan disampaikannya Tuhan. Dan kami tahu saat ini kami mau duduk diam Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah Yesus, terpujilah Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kepada Pak Edison kami persilahkan. Baik, pada malam hari ini kami bersyukur bahwa bisa bertemu dalam persekutuan doa ini dalam bentuk Zoom meskipun ya, dalam situasi yang masih tidak menentu ini, tapi kita harus bersyukur bahwa kita tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, malam hari ini kita masuk di dalam tema yang ketiga, yaitu tentang berbela rasa. Ya. Jadi tema besarnya adalah menjadi umat yang berbela rasa. Nah, seperti kita ketahui bahwa tema kita adalah sepanjang tahun Keuskupan ini sudah membawa suatu tema, yaitu amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Nah, pada saat ini adalah masuk kepada yang terakhir adalah mengenai keadilan sosial. Keadilan sosial dan dikaitkan dengan situasi yang saat ini adalah kita lihat bahwa situasi yang memang tidak pernah terpikirkan, tetapi yang harus kita hadapi. Nah, gereja mengajak kita bagaimana kita dalam situasi yang susah ini tetap berbela rasa kepada yang lemah. Ya. Nah, baik, saya sedikit malam ini mau mengajak Bapak Ibu belajar, mungkin sedikit lelah sedikit ya, tapi ada baiknya kita juga memahami apa sih itu berbela rasa. Kalau kita mau mencapai berbela rasa, kita harus mengerti, memahami juga apa itu keadilan sosial. Ya, suatu keadilan yang banyak sekali pendapat, banyak sekali orang berbicara tentang keadilan. Nah, kalau bicara keadilan, kita mau masuk ke berbela rasa, itu kita harus bicara keadilan.
Nah, apa sih itu keadilan itu? Ternyata sebenarnya banyak buku yang bisa kita referensikan supaya kita mengerti, memahami apa itu keadilan. Ya, baru kita bisa masuk kepada berbela rasa ini. Nah, baik malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu belajar sedikit ya. Anggap saja dulu Bapak Ibu pernah kuliah, udah lama gak kuliah. Nah, malam ini saya ajak sedikit kuliah ya. Semoga dengan bahan ini kita bisa lebih mengerti, memahami. Jadi nanti jangan orang berbicara keadilan itu apa? Ya, keadilan pokoknya A, keadilan B, keadilan C. Memang tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tetapi minimal kita mengerti dan memahami apa sih yang mau dibicarakan tentang keadilan ini, sehingga kita bisa memahami bahwa berbela rasa itu apa, gitu ya. Nah, kita mulai dengan saya ini dulu. Bacaan kita adalah judul kita, tema kita adalah menjadi umat yang berbela rasa. Bacaan adalah dari Markus 2 ayat 1 dahulu. Namun sebelumnya mari kita hening sejenak untuk mendengar sabda Tuhan ini. Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu, kami mau belajar, kami mau bersujud kepadamu, supaya kami juga boleh mengerti, memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami juga boleh melakukan kehendak-Mu dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki. Jamah urapilah kami, buka hati pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Bersabdalah kepada kami selalu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, malam hari ini bacaan Injil diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Judulnya adalah Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberikan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikianlah Injil Tuhan.
Kalau kita baca ini, ada dari bacaan ini mau menyampaikan kepada kita yaitu bahwa ada dua hal. Pertama adalah kita lihat ada orang yang mempunyai suatu kepada orang sakit ini supaya mereka bisa disembuhkan. Yang kedua adalah orang yang ahli Taurat yang hanya duduk mempertanyakan segala permasalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, malam ini pertanyaannya kepada kita adalah, apakah itu berbela rasa? Bagaimana pelaksananya dalam kehidupan nyata? Tadi kalau kita lihat dalam bacaan tadi, pertanyaan itu timbul yaitu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima adalah berkata mau menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana orang berusaha ya membawa orang yang lumpuh tersebut. Mereka menggotongnya, digotong oleh 4 orang dan berusaha untuk supaya bisa mencapai Yesus. Tetapi kalau bila mana kita lihat pada ayat ke-6 dikatakan bahwa tetapi di situ ada juga duduk berapa orang ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya. Mereka berpikir, bertanya, dan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah salah. Nah, pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita pada malam hari ini. Apa itu berbela rasa? Bagaimana pelaksananya dalam kehidupan nyata kita ini? Ya. Nah, mari kita lihat sejenak bahwa di dalam untuk mencapai keberbela rasa ini, kita harus lihat pengertian dan pemahamannya. Keadilan itu apa? Ya, keadilan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi sebentar untuk memahami tentang keadilan dulu. Ya, keadilan itu, apakah keadilan itu adalah keseimbangan atau perlu sesuatu untuk membuat supaya seimbang? Kita perlu palu kah? Nah, ini yang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu bertanya-tanya, apakah itu keadilan? Ya kan? Nah, saya mengambil dari referensi buku, ada 2 filsafat hukum edisi lengkap ini, 2 tidak usah mendetail karena akan membuat kita pusing bacanya ya. Tapi ada inti poin yang mau disampaikan adalah bahwa ada pendapat demikian dari Plato. Kita tahu Plato itu seorang filsuf yang dari zaman dulu, mungkin masih ingat kita kuliah, kita sudah sedikit banyak belajar. Dikatakan keadilan itu berkaitan dengan peran individu dalam negara, ditafsirkan keadilan itu adalah emansipasi dan partisipasi warga. Jadi di sini adalah berkaitan dengan peran individu dan emansipasi atau partisipasi dari warga. Jadi ada 2 poin. Nah, jadi keadilan itu selalu dikaitkan dengan keterlibatan daripada warga di dalam suatu tempat, dalam hal ini masih negara kecil, negara dalam polis, yaitu daerah yang kecil, jadi disebut bahwa ada suatu keterlibatan daripada individu dikatakan oleh Plato ya. Jadi di sini peran warga itu menimbulkan keseimbangan ya. Warga sangat penting, bukan hanya pihak pemerintah. Jadi ada 2 pihak. Peran warga itu menimbulkan keseimbangan atau harmonisasi. Kedua adalah peran negara menjadi penting dan gagasan hukum tidak dapat dipisahkan dari gagasan keadilan. Jadi menurut Plato ada 2 hal. Kita harus lihat bahwa ada peran negara yang membuat aturan supaya teratur. 2, ada peran dari warga supaya menimbulkan keseimbangan dan harmonis. Ya, nah, di sini mau mengajak kita untuk berpikir, kita merefleksikan di posisi manakah kita. Kita sebagai warga, kita mempunyai peran. Pada saat ini, pada saat pandemi ini, di manakah kita berdiri? Apakah kita ikut ambil bagian pada yang ini, peran warga yang menimbulkan keseimbangan, atau kita hanya membiarkan saja, biarlah itu bukan tugas saya, ini adalah tugas dari pemerintah semata-mata. Ya, jadi kalau menurut Plato, ini 2 harus kerjasama. Saat ini kita lihat di negara kita pun terjadi kontra, ada yang bilang itu urusan pemerintah.
Itu urusan pemerintah, bukan urusan kita. Tetapi banyak juga orang yang berpartisipasi merasa bahwa ini bukan urusan pemerintah, ini adalah urusan kemanusiaan, sehingga kita harus berpartisipasi dalam bertindak dan mengambil tindakan apapun juga untuk membantu sesama yang sulit, ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada satu lagi muridnya adalah Aristoteles. Aristoteles itu mengatakan bahwa keadilan itu adalah suatu ketaatan terhadap hukum. Ada dua, ketaatan terhadap hukum, ketaatan keutamaan moral. Jadi sikap manusia ada bidang terbaik antara orang dan keseimbangan antara dua pihak. Jadi ini sama. Jadi ada partisipasi negara, ada partisipasi dari manusianya, yaitu dikatakan keutamaan moral. Ukuran keseimbangan adalah kesamaan, yaitu numerik, yaitu setiap manusia disamakan dalam satu unit. Setiap orang sama di depan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Jadi di sini mau dikatakan semua orang itu haknya sama di hadapan hukum. Nah, orang yang mempunyai hak diberikan haknya. Jadi kita tidak bisa iri hati kepada orang yang dapat lebih, orang yang kurang dan sebagainya, karena haknya adalah sesuai keadaannya. Nah, keadilan distributif yaitu yang berlaku dalam hukum publik, honor, kekayaan dan barang-barang yang diperoleh anggota masyarakat. Sedangkan juga ada keadilan korektif, berhubungan dengan pembetulan soal salah, memberikan kompensasi bagi yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Di sini mau dikatakan bahwa keadilan distributif ini seseorang. Kalau kita bekerja, kita pantas dapat sesuatu hasil. Itulah yang diperoleh. Sedangkan kalau bila mana kita salah, dan di situ juga ada suatu kompensasi bagi yang dirugikan atau yang salah diterapkan oleh pemerintah. Jadi keseimbangan di sini tetap ada dua antara negara dengan peran daripada warga. Nah, sekarang kita masuk ada lagi Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini termasuk orang yang sangat tokoh di dalam gereja kita ya, kita hormati. Dia mengatakan keadilan adalah apa yang sepantasnya bagi orang lain menurut kesamaan proporsional. Keadilan distributif, keadilan tukar menukar, keadilan legal. Jadi di sini Thomas Aquinas pun mau mengatakan bahwa adanya sesuatu yang sepantasnya bagi orang lain secara proporsional, keadilan distributif, adanya keadilan tukar menukar dan keadilan secara hukum atau secara legal. Ya. Nah, Thomas Hobbes ini juga satu filsuf yang terkenal. Dia mengatakan keadilan didasarkan pada perjanjian telah disepakati. Nah, di sini mau dikatakan apa? Bila mana kita sudah membuat kesepakatan, kita tidak bisa mengatakan bahwa Anda tidak adil, Anda tidak benar. Tetapi meskipun kita merasa dirugikan, tetapi kita mau menerima dalam suatu kesepakatan bersama, itulah namanya juga sebagai keadilan. Ya. Karena seringkali kita merasakan bahwa kok kita nggak adil, orang dapat lebih banyak, nah kita kok hasilnya dapat sedikit, kita bekerjanya lebih banyak. Nah, nanti saya akan juga membawa Bapak Ibu untuk merefleksikan kembali pendapat Thomas Hobbes ini. Ini menjadi penting sekali. Nah, kalau bila mana di Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan yang bagaimana yang kita mau renungkan mau dibicarakan adalah sikap atau perilaku individu Pancasilais yang memiliki keutamaan kebijakan berupa keadilan itu. Keadilan tidak hanya ditujukan kepada massa seumumnya, melainkan juga kepada individu. Keadilan sosial memperhatikan terhadap individu tetap ada, namun tidak tergantung pada kehendak individu, melainkan pada struktur-struktur. Jadi kalau keadilan yang kita berlaku di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, mau dikatakan bahwa tidak hanya keadilan itu hanya ditujukan kepada perilaku semua individu, tetapi juga dari struktur yang ada. Ini jadi kembali lagi bahwa negara dan rakyat itu berperan di sini.
Jadi ada dua pihak, ya. Keadilan sosial yang bersifat struktural dan tercapai apabila struktur seperti proses ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat adil dan menjamin bahwa setiap orang memperoleh yang menjadi haknya. Nah, ini tidaklah keadilan sosial yang mutlak, tetapi harus menjadi keadilan sosial yang membawa masyarakat dan menjamin juga keadilan sosial yang menjamin setiap warganya. Jadi keadilan sosial ini selalu berhubungan dengan manusia. Keadilan memberikan kepada individu dan masyarakat apa yang menjadi haknya, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, tidak identik dengan kekayaan material atau kesamaan ekonomi setiap individu dalam suatu masyarakat. Tidak semua perlakuan yang tidak sama adalah diskriminasi. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa karena di dalam masyarakat selalu satu golongan tertentu selalu dijelek-jelekkan atau diangkat menjadi suatu masalah karena dianggap bahwa inilah kelompok yang eksklusif, kelompok yang lebih dan lebih kaya atau lebih maju dan sebagainya. Mau dikatakan bahwa keadilan sosial dalam pengertian di dalam bangsa kita, keadilan Indonesia, itu tidak semuanya harus sama, ya. Nah, tidak sama itu bukan berarti ada diskriminasi. Setiap orang boleh lebih, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan banyak orang lain. Bila mana kita lihat bahwa dari Driyakara mengatakan bahwa hakikat Pancasila itu adalah pri kemanusiaan. Nah, harus dikatakan bahwa jalankan bersama-sama memiliki menggunakan barang dunia yang berguna sebagai syarat alat perlengkapan hidup saling memanusiakan manusia. Disinilah sedikit berbeda. Keadilan yang berdasarkan Pancasila ini sangat berbeda, ya. Di sini mengatakan saling memanusiakan manusia. Jadi harus memperhatikan sesamanya. Nah, setelah kita lihat adanya pendapat-pendapat demikian, sekarang kembali kepada Bapak Ibu untuk merefleksikan kembali. Kira-kira seperti apa? Apa yang merupakan kebenaran, apa yang merupakan suatu keadilan? Ada dua bacaan yang bisa kita jadikan bahan renungan, yaitu Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Di sini menceritakan tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun bunga. Nah, di sini dikatakan bahwa ada orang yang dipanggil terlebih dahulu, mendapat upah yang telah ditentukan. Ada juga orang yang di siang hari dipanggil tetap bekerja di kebun anggur, upahnya pun sama. Ada orang yang sudah sore-sore dipanggil pun untuk bekerja di upah dan mendapat upah yang sama. Disinilah terjadi perdebatan oleh yang masuk yang bekerja terlebih dahulu dan yang kedua. Kenapa orang yang ketiga yang bekerja jamnya lebih pendek adalah dapat penghasilan yang sama dengan mereka yang sudah 1 sampai 16 ini. Bila mana kita membaca secara pelan-pelan, kita bisa menghayati apakah Tuhan tidak adil di dalam hal ini. Tuhan adil atau tidak? Bila mana secara manusiawi kita berpikir Tuhan tidak adil. Karena orang yang bekerja terlebih dahulu sama orang yang bekerja terakhir kok sama upahnya. Namun demikian, kita harus lihat bahwa hal ini bukan sesuatu yang untuk diperdebatkan. Ya, tadi dikatakan demikian, Thomas Hobbes, mungkin masih ingat yang tadi saya paparkan, yaitu ada satu. Nah, ini keadilan didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati, ya. Jadi di dalam Injil ini tadi juga dikatakan, kalau Bapak Ibu nanti baca kembali, bahwa di sini ada suatu kesepakatan antara Tuhan dengan orang yang diupah, orang-orang upahan. Ada kesepakatan. Kenapa Anda mau bekerja dari pagi sampai sore terima upah yang telah ditentukan? Kenapa orang yang bekerja di tengah hari
dipanggil tetap terima upah yang sama. Demikian pula juga dengan yang terakhir. Ini adalah suatu kesepakatan, ya, sebagaimana Thomas Hobbes katakan. Jadi kita tidak bisa berbicara bahwa tidak adil. Tuhan tidak adil. Tetapi yang mau dikatakan bahwa adil tidaknya adalah orang yang menentukan. Kita tidak bisa mendikte atau mau meminta bahwa Tuhan harus membuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita. Di dalam kita berelasi dengan Tuhan, bukan sesuatu yang timbul dari hut. Nah, bila mana kita mengambil perumpamaan tentang orang upahan ini, kita berbicara tentang hitungan matematik. Ya, kita berbicara bahwa hitungan apa untung, apa rugi. Sebagai orang beriman, kita mengikuti Tuhan Yesus. Kita datang, kita mengatakan bahwa kita mengikuti dengan sepenuh hati kita. Ya, nah, bila mana kita masuk ke dalam keadaan yang demikian, bukan lagi hitung-hitungan yang harus kita bawa. Orang yang terdahulu bisa jadi yang terakhir. Orang yang terakhir bisa jadi yang terdahulu. Itu hal yang kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jadi jangan kita timbul dengan membawa suatu konsep di dalam pemikiran kita bahwa semua harus dihitung berdasarkan otak kita, berdasarkan untung dan rugi. Kehendak Tuhan adalah bukan kehendak kita semuanya. Nah, orang bertanya, kenapa mau ikut bila mana rugi? Nah, itulah pertanyaan kepada kita sendiri. Apakah kita lebih banyak untung ataukah kita lebih banyak rugi dalam mengikuti Yesus? Kembali kepada kita sebagai bahan. Bapak Ibu merasa, saya lebih banyak ruginya mengikuti Yesus. Kenapa? Berarti kita mulai berhitung untung dan rugi. Mungkin benar kita harus keluar duit banyak, harus menghabiskan waktu, ya. Di situ bisa terjadi kita menghabiskan waktu, harusnya waktu itu bisa kita gunakan untuk yang lain, tetapi demi pelayanan kita ke sana ke sini, bisa juga kita harus mengeluarkan duit sendiri, yang kadang-kadang bila mana dihitung oleh orang yang bisnis mungkin itu suatu pengeluaran yang tidak perlu. Tapi apakah itu yang kita mau capai dan yang kita lakukan? Sebaliknya bila mana kita merasa bahwa saya mengikuti Yesus lebih banyak untungnya, lebih banyak sukacitanya. Nah, kita bila mana sampai tahap itu, kita tidak akan berpikir lagi segi untung rugi secara materi, ya. Jadi pertimbangan orang upahan dan pertimbangan daripada orang yang merasa hitung-hitungan dengan pertimbangan orang yang merasa sukacita. Nah, ada di mana kita? Apakah kita mau jadi orang upahan? Ataukah kita mau menjadi orang yang selalu bersyukur? Kita boleh mengenal Tuhan, kita telah boleh melakukan sesuatu yang lebih mulia lagi untuk memperhatikan orang lain. Ya, itu menjadi refleksi yang kita harus kita lakukan pada masa-masa ini. Yang kedua adalah Markus tadi. Markus 2 ayat 1 sampai 12, orang lumpuh yang disebutkan. Tadi sudah saya bacakan. Di sini kita bisa lihat bahwa juga ada dua pihak. Satu pihak ada 4 orang yang berusaha untuk membantu orang lain. Bagaimana supaya orang lain ini bisa diketemukan dengan Yesus supaya bisa memperoleh kesembuhan. Tetapi ada pihak lain adalah orang ahli Taurat yang duduk mempertanyakan apa sih yang dia lakukan, kuasa apa yang dia lakukan sehingga boleh mengampuni dosa orang dan sebagainya. Ada dua pihak yang selalu bertentangan, ya. Satu selalu berhitung, yang orang pertama, yang kelompok orang 4 orang pertama ini timbul karena apa? Rasa solidaritas, rasa merasa bahwa memperhatikan orang yang membutuhkan. Disinilah timbul perbedaan rasa itu. Tetapi di pihak lain adalah orang yang selalu angkuh, mempertanyakan apa sih kuasa dia, apa sih hak dia, apa sih kemampuannya. Jadi sama di dalam kehidupan sehari-hari, kita bila mana melakukan sesuatu, pasti timbul pertanyaan-pertanyaan terus-menerus. Apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh orang lain? Mungkin kita juga
di posisi sebagai orang upahan atau orang yang ahli Taurat ini yang selalu mempertanyakan apa sih yang dia lakukan, apa yang sudah dia berbuat, saya lakukan ini lebih benar dan sebagainya. Nah, disinilah menjadi suatu tantangan bagi kita semuanya untuk melaksanakan hal tersebut. Saya mau sharingkan satu hal yang sangat pada saat pandemi yang lalu, ya, kita mulai masuk PSBB pada bulan Maret, masuk bulan April. Bulan April, semua orang merasa pada saat itu adalah masa yang paling sulit karena kita tidak pernah merasakan hal tersebut dan tidak pernah punya bayangan apapun juga akan hal itu. Saya rasa Bapak Ibu juga tidak pernah mempunyai sedikit pun bayangan di dalam benak kita sama sekali. Termasuk saya tidak pernah, tetapi kita tahu bahwa kita setiap hari kerja melayani dari Senin bahkan sampai Sabtu, Minggu juga kita bekerja dengan alasan pelayanan dan sebagainya. Pagi sampai malam, pulang sampai rumah juga sudah malam dengan berbagai meeting. Seolah-olah waktu ini tidak ada habisnya. Nah, terjadilah mulai Maret masuk ke April, PSBB terjadi. Apa yang terjadi? Semua orang merasa stres karena tidak boleh keluar rumah dan kita juga tidak berani keluar rumah. Mengurung diri di dalam rumah. Bayangkan sekitar 3 bulan, Maret, April, Mei, ya, tanpa beraktivitas apapun juga. Memang sebagian katanya beraktivitas kerja dari rumah dan sebagainya. Tetapi itu suatu pembelajaran yang baru buat kita semuanya. Terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus terang klien saya banyak yang mem-PHK-kan karyawannya. Saya juga mulai bertanya, apakah saya juga harus PHK karyawan saya? Karyawan saya tidak banyak, cuma 15 orang. Apakah saya harus mem-PHK-kan mereka? 3 bulan, tidak kerja sama sekali. Dan saya harus berjuang juga. Apakah uang makan mereka juga harus saya stop karena tidak kerja? Dan saya membayar gaji mereka saja. Suatu pergumulan yang menjadi renungan buat diri saya. Saya hanya berpikir, mereka tidak kerja bukan karena kesalahan mereka, juga bukan karena kesalahan saya. Ya. Nah, bila mana saya membenarkan diri saya benar. Anda tidak bekerja dan tidak wajib mendapat uang makan. Sedangkan juga gaji, ya tidak kerja boleh stop atau bayar separuh dan sebagainya. Hal yang sama menjadi pertimbangan terus-menerus. Akhirnya saya putuskan, udah kita coba 3 bulan. Tetap membayar mereka, tetap uang makan tetap dibayar, gaji tetap dibayar. Kita lihat 3 bulan kemudian bagaimana keadaannya. Ya udah, jalan. Nah, dalam perjalanan saya menemukan adalah seseorang pengusaha, terus terang dia seorang Buddhis. Mungkin Bapak Ibu tahu lah ya, saya sebut saja namanya Pak Aguan. Dia menggerak orang Katolik ini pada diam diri. Dia seorang Buddha dari Yayasan Suci Buddha Indonesia. Dia menggerakkan, mendeklar bahwa dia akan menggalang dana 500 miliar untuk membantu pemerintah menghadapi COVID ini. Dalam hati saya tanya, Pak, semua orang lagi susah, mungkin nggak dapat 500 miliar. Dalam hati saya bertanya demikian juga. Nah, apa yang terjadi? Bila mana Tuhan mau, kalau orang mau memperhatikan orang lain, orang mau berbagi, apapun yang tidak mungkin pasti terjadi. Dalam perjalanan waktu, ternyata terkumpul hampir 600 sekian miliar. Coba bayangkan, sesuatu yang tidak terpikirkan, sesuatu yang tidak pernah kita rasakan. Apakah uang itu untuk dia? Enggak sama sekali. Dan dia distribusikan ke semua rumah sakit,
semua orang yang sakit beli obat, beli APD dan sebagainya. Semua disalurkan, laporannya pun jelas. Nah, yang mau saya katakan gini, kita tidak melihat figur seseorang dari segi agamanya semata-mata, tetapi harus melihat dari hati orang tersebut. Kenapa dia mau berbuat demikian, ya kan? Nah, di mana kita pada saat ini? Saya tahu juga banyak Bapak Ibu juga berbuat, banyak dari kita umat Katolik juga berbuat, ya. Tetapi mari kita tetap bagaimanapun keadaan apapun, terutama pada saat ini, kita jangan menjadi orang yang duduk seperti dua bacaan tadi. Ada orang upahan, ada tuan yang mereka debat terus, ada orang yang lumpuh yang bersedia membantu orang lumpuh, atau orang yang hanya menggeritik terus-menerus. Disitulah timbullah persoalan yang tadi dikatakan, yang saya uraikan, yaitu mengenai keadilan. Ya, bila mana kita bisa memahami keadilan, kita bisa berbeda rasa. Henry Nouwen mengatakan demikian. Saya ada satu buku kecil yang sangat bagus, dia katakan demikian. Berbeda rasa, ya, judulnya adalah Berbeda Rasa. Dia katakan demikian. Yang menjadi diri kita paling manusiawi bukanlah kalau kita melebihkan orang lain, melainkan kalau kita melayani, bukan membuktikan bahwa apa yang lebih baik daripada orang lain, tetapi mengakui bahwa kita adalah sama dengan orang lain. Inilah jalan yang mendatangkan penyembuhan dan perdamaian. Jadi, bila mana kita mau berbeda rasa, kita mau mengakui orang lain, jadi kita bukan hanya menjadi bersaing satu sama lain, tapi kita harus memperhatikan dan juga bukanlah kita mau melebihi orang lain satu sama lain atau lebih baik daripada orang lain, tetapi mengakui. Inilah, jangan kita jadi orang upahan yang tukar memprotes terus, kita tidak mendapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi juga seperti orang ahli Taurat di dalam baca Markus ini, yaitu ada orang lumpuh dan ada orang ahli Taurat ini yang selalu mengkritik, merasa lebih dari yang lain. Tetapi kita harus merasakan bahwa kita adalah sama. Mari kita bersama-sama berbuat sesuatu bagi mereka yang kesulitan. Saat ini kita sadari bahwa banyak orang yang kena PHK. Ya, klien saya juga banyak yang mem-PHK orang. Saya berbicara dengan mereka berapa kali, bisa nggak jangan PHK. Tetapi mereka katakan mereka sudah tidak mampu, mau menyelamatkan perusahaan atau mau mati semuanya, istilahnya mereka saat ini. Ada seseorang yang saya kenal punya hotel di Medan, dia mulai mendengarkan, dia mencoba secara 3 bulan mengurangi karyawan, pertama kali merumahkan, rotasi karyawan. Tetapi jalan terus, tidak mampu juga. Setiap bulan yang sangat dia bisa tekan sampai seminim mungkin adalah setiap bulan dia harus mengeluarkan uang 500 juta untuk karyawan dan untuk operasional yang tidak jalan lagi ini. Akhirnya terpaksa tahap terakhir bulan keempat dia juga tutup semuanya. Implikasinya adalah bila mana satu orang kena PHK, kita membayangkan dia punya punya istri satu, punya anak satu, berarti 3 orang. Bila mana anaknya 2, berarti 4 orang. Tinggal dikalikan saja. Ya, kalau 4 kali 100, ya sudah kita lihat. Ya kan? Berapa banyak satu perusahaan dan perusahaan lain. Siapa yang salah di sini? Kita tidak bisa menyalahkan bahwa alam yang salah, Tuhan salah. Tetapi kita harus mulai merefleksikan diri. Apa yang bisa kita berbuat? Yang mampu, mari kita berbuat sesuatu. Yang tidak mampu, mari kita juga berpikir bagaimana untuk tetap berjuang dalam kehidupan ini. Di Jogja ada pastor di Kota Baru, dia membuat suatu gerakan yang sangat sangat membuat kita
refleksikan diri itu sangat baik. Dia begini, namanya mubeng. Mubeng mungkin orang dari Jawa tahu ya, keliling-keliling. Jadi setiap hari dia kumpulkan donatur untuk menyumbang nasi bungkus. Kadang-kadang dapat 200 bungkus ya oke, dapat 500 ya oke. Dan startnya adalah keliling. Jadi mereka lokasinya mungkin hari ini di Kota Baru, besok di daerah Sleman, besok lagi di mana gitu. Dan tapi juga ada orang dari Islam, mereka ikut berbagi. Mereka khususnya membagi makanan ini kepada pembawa ojek-ojek online gini dan juga para ini tukang becak. Tukang andong di Jogja masih tukang becak banyak, jadi mereka membagi kepada mereka. Nah, yang menarik adalah saya pikir kebetulan saya juga partisipasi mereka. Yang menarik adalah kita tidak memberikan dia uang, tetapi saya mencarikan orang yang bisa masak, misalnya. Bisa masak, beli satu bungkus berapa? 25.000. Oke. Dengan standarisasi yang ditentukan oleh mubeng ini. Nah, saya bayar kepada si tukang masak ini. Mereka catering. Ternyata umat Katolik kita di sana juga cateringnya banyak yang lumpuh. Tidak ada orderan dan sebagainya. Jadi untuk bagaimana hidupkan mereka, beli sama dia. Dia beli 200 bungkus, 500 bungkus, ya dia berarti ada kegiatan ekonomi dia gerak juga. Sehingga dia antar kepada gereja, kelompok mubeng ini. Demikianlah cara berjalan. Ya, variasi-variasi. Ada kelompok teman saya, mereka juga kreatif. Di sepanjang jalan dekat rumah kami di Jalan Panjang, waktu itu boleh dibilang sesuatu hal yang di luar dugaan. Bagaimana panjangnya taksi Bluebird itu ngetem di sana. Belum pernah kelihatan. Sekarang sudah tidak ada sama sekali. Itu mungkin bisa berapa puluh taksi ya. Mungkin bisa 30-40 taksi panjangnya. Dan 2 baris. Kadang-kadang bisa baris 3 itu. Dan mereka nongkrong tidak ada penumpang dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman adalah memesan taksi tersebut. Pergi seolah-olah taksinya dipesan oleh si A di alamat jalan A. Dan taksi datang ke rumah orang itu mau menjemput, si pemilik rumah kaget. Kenapa? Dia tidak merasa pesan taksi. Ya, tidak pernah merasa pesan taksi, tidak merasa untuk titip ambil barang dan sebagainya. Dan begitu sampai taksinya, tukang taksinya bingung, tukang taksinya telepon yang pesan siapa. Nah, baru dikasih tahu, sudah, Bapak kami sudah bayarkan secara online, sudah dibayarkan, Bapak lihat pembayarannya sudah oke, sudah. Nah, sekarang Bapak silakan pulang saja, nggak apa-apa, tidak usah menjemput. Nah, tukang taksi juga bingung kenapa. Nah, itulah bentuk-bentuk daripada pelayanan teman-teman. Berapa teman yang lakukan antara lain untuk supaya menggerakkan juga mereka. Jangan mereka hanya datang dikasih terus diam dan kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi di sinilah mau kita lihat bagaimana kita bisa bersikap adil atau tidak. Apakah kita sebagai orang upahan atau kita sebagai orang yang selalu menggeritik terus tetapi tidak bekerja, tidak bagaimana dan di manakah kita berada. Dan sebelum penutup, saya ingin ajak Bapak bila mana ini memungkinkan nonton satu film singkat, tapi saya tidak tahu bisa jalan nggak. Ini suatu Konghucu, sesuatu yang sangat menjadi inspiratif bagi kita semua.
kita lihat film ini, film singkat ya. Jadi suatu pertanyaan bagi kita, di mana kita saat ini berada? Kalau kita hanya mau seperti halnya orang yang hanya bisa mengkritik terus-menerus, kita berdebat dengan orang demikian, kita akan capek sendiri. Konfusius sudah mengatakan tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang demikian. Apa gunanya kita menang? Ya, tadi saya katakan buku Henry Nouwen mengatakannya menang atau lebih tinggi daripada orang lain. Berbeda rasa itu dikatakan oleh Henry Nouwen, dia katakan bahwa kita semua adalah sama. Nah, bila mana kita sama, berarti kita harus bisa menjadi orang yang adil, dan bila mana kita bisa menjadi orang yang adil, maka kita bisa menjadi orang yang berbeda rasa. Ya, nah, pertanyaannya kita sekarang terakhir sebagai penutup, mari kita refleksikan diri kita. Adilkah saya? Berbeda rasakah saya saat ini? Nah, pertanyaan inilah yang harus kita bawa di dalam hati kita supaya kita lebih-lebih lagi bisa menghayati apa sih yang kehendak daripada pertemuan yang ketiga ini menjadi umat yang berbeda rasa. Apakah kita sudah melakukannya ini? Ya, kalau kita sudah melakukannya, maka kita juga sudah menjadi seorang yang sangat adil. Kiranya penjelasan tadi bisa membuat kita untuk lebih menghayati lagi apa sih yang mau kita capai di dalam kehidupan kita, terutama pada saat pandemi ini. Bacaan malam hari ini membawa kita terus-menerus untuk merenungkan ada di mana pada saat ini kita berada, kita berdiri. Apakah kita tetap sebagai seorang yang seperti tadi seorang tamu yang terus-menerus berdebat dengan muridnya Kongfucu, atau kita seperti Kongfucu ya, yang bijaksana menjawab hal tersebut. Sama dengan tadi, apakah kita masih sebagai orang upahan atau kita sebagai tuan dan kita mau menjadi orang yang merasa bersyukur terus-menerus dan bergerak. Mari kita lakukan sesuatu dalam kenyataan sehari-hari. Banyak yang bisa kita lakukan. Tadi 2 contoh yang saya jelaskan merupakan satu contoh. Tadi siang saya rapat, saya coba membuat sesuatu dengan teman-teman. Kami mau membuat suatu pertemuan Natal Oikumene Notaris seluruh Indonesia. Dengan Oikumene kita ini Kristen Katolik Notaris seluruh Indonesia itu, dan kita kurang lebih 1.000 orang. Nah, kita mau mengajak semua berpartisipasi. Tapi apa yang ingin kami dan panitia teman-teman lakukan adalah gini. Kita bukan hanya pengen pestanya, bukan ingin pestanya. Wah, jadi pesta dihadiri 1.000 orang, bukan itu. Tetapi yang mau kami sampaikan adalah apa yang para notaris yang kami sebagai notaris yang Kristiani bisa berbuat. Itu poin paling penting. Nah, makanya kami secara nyata kami mau ajak semua notaris di daerah yang Kristiani, ayo kita gerakan aksi sosial. Jadi dengan demikian banyak orang, bila mana 1.000 orang bergerak, bagaimana kegiatan salah satu contoh yang aksi nyata yang mau kita lakukan untuk menyambut bulan kitab suci ini. Mari kita tetap berbeda rasa kepada sesama dan kita menjadi adil kepada sesamanya. Amin. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa yang surga, tiada hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat rahmat-Mu ini. Kiranya dengan pemahaman dan pengertian tentang apa itu keadilan, sehingga kami lebih boleh menghayati lagi apa yang Engkau kehendaki dari kami. Biar kami juga boleh menjadi anak-Mu yang Engkau kasihi dan menjadi anak yang Engkau sangat sayangi. Kami juga boleh menjadi lebih memahami kehendak-Mu dan kami boleh berbeda rasa kepada sesamanya. Engkau terang kami bahwa kami tidak ada yang lebih dari yang satu terhadap yang lain.
tetapi kami semua adalah sama di hadapan-Mu. Biarlah kami sama, kami bahu-membahu, kami melakukan sesuatu bukan berdasarkan perhitungan semata-mata, tetapi hanya karena ingin memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus atas segala berkat rahmat-Mu. Biarlah sukacita selalu beserta kami semuanya, dan kesehatan yang baik Engkau limpahkan kepada kami, berkat-Mu juga untuk pekerjaan kami, keluarga kami semuanya. Semua doa ini kami sampaikan hanya melalui Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Dan jingga luar biasa. Bagaimana pemahaman tentang umat yang berbela rasa melalui semua apa yang sudah dilakukannya, khususnya di dalam pelayanannya. Baiklah kita juga dapat belajar bagaimana kita juga bisa menerapkan sebagai umat yang berbela rasa juga. Terima kasih untuk firman-Nya yang begitu menguatkan setiap kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kini saatnya kita mau memberikan persembahan. Tentunya persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan sudah ada tertera di dalam running text di bawah dengan nomor yang sudah, nomor rekening dari Perduki atas nama Bapak Agustinus Indiarto yang sudah tertera. Mari kita satukan hati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan bagi setiap kami. Bagaimana kami mau belajar untuk kami mempunyai hati yang berbela rasa terhadap orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak Edison Jingga di dalam pelayanannya, pekerjaannya, usahanya, dan apapun yang dilakukannya, Tuhan. Sungguh beliau benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk Engkau, Tuhan, melalui karya nyata di dalam kehidupannya. Berkatilah senantiasa Pak Edison dengan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupannya. Begitu juga bagi setiap kami anak-anak-Mu yang pada malam hari ini mau memberikan persembahan. Tentunya persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami mau memberikan sebagian daripada berkat yang sudah kami terima daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan sama-sama ini persembahan kita dengan lagu Tuhan Selalu Menolong Setiap Kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Baik, sebelum kita tutup, ada pengumuman untuk minggu depan. Jangan lupa untuk Bapak Ibu kembali hadir bersama-sama minggu depan pada tanggal 22 September dengan tema Hidup Kita Seperti Injil yang Terbuka, diambil dari Matius 25 31 sampai 40, dan renungan sendiri akan disampaikan oleh Romo Romanus Heri SPR. Beliau adalah Ketua Unio Keuskupan Agung Jakarta yang sehari-harinya mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga, yang selalu mempersembahkan misa di pusat Samadi, ya, di Samadi. Saya lupa untuk hari apa, tapi setiap Kamis beliau juga salah satu ikut di dalam operanya di sana. Jadi jangan lupa untuk hadir kembali minggu depan dengan jam yang sama, itu pada jam 19.00 tepat. Terima kasih Bapak Ibu dan juga Bapak Edison untuk firman-Nya pada malam ini dan kehadiran Bapak Ibu juga. Jangan lupa minggu depan hadir kembali bersama-sama. Sebelum kita tutup, sebelum lagu penutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan. Untuk malam yang indah ini kami sudah lalui bersama-sama. Biarlah sukacita kami senantiasa kami bisa rasakan di dalam kehidupan kami. Khususnya kami juga mau belajar menjadi umat yang selalu berbelah rasa kepada orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir, Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera senantiasa tercurah bagi kami semua, Tuhan. Sehingga kami tetap setia dalam kami melayani Engkau dan mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kembali lagi Tuhan, kami persembahkan pujian, syukur, hormat kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Tuhan turun atas kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa, jangan dulu bubar. Setelah lagu penutup kita akan foto bareng. Kita akan katakan Tuhan Yesus baik, kasih karunia-Nya sekarang dan sampai selamanya, dari dahulu, sekarang dan sepanjang segala masa. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, boleh angkat jempol, sungguh amat baik.
Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita.